Mercedes bisa dibilang tampil cukup memalukan di balapan pembuka GP Bahrain hari Minggu kemarin. Mereka harus mengakui keunggulan Aston Martin yang notabene adalah tim pelanggan dari mesin Mercedes dan mereka juga beli banyak komponen dari mereka. Aston Martin sukses mengasapi tim induknya tersebut baik di kualifikasi dan balapan. Fernando Alonso berhasil menyalip George Russell serta Lewis Hamilton secara langsung di sirkuit. Dan ini menunjukkan betapa tertinggalnya Mercedes dalam hal pengembangan mobil ketimbang Aston Martin. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang memalukan bagi Mercedes, mengingat betapa besarnya kapasitas mereka dalam hal fasilitas serta SDM untuk bisa membuat mobil yang jauh lebih kompetitif ketimbang W14. Bukan cuma kalah dari Aston, tapi Mercedes juga tertinggal jauh dari Ferrari dan Red Bull di depan. Tidak heran jika Toto Wolff sampai menyebut GP Bahrain sebagai salah satu hari terburuk sepanjang karirnya di dunia balap. Kekalahan mereka dari Aston Martin di Bahrain kemarin juga menunjukkan jika keputusan Mercedes untuk mempertahankan zero pot adalah keputusan yang salah. Apa yang bisa dilakukan Mercedes untuk memperbaiki performa mereka dan kembali ke papan atas? Change your car. You've got a problem. Change your fucking car. Then you change your car. Seperti yang kami bahas di video terdahulu, masalah di mobil W14 ini sudah tercium sejak sesi tes pramusim. Karakter mobil yang tidak stabil saat keluar tikungan atau mudah mengalami oversteer menjadi penyebab utama mengapa mereka sangat keteteran di tikungan. Di GP Bahrain, Mercedes sebenarnya nampak lebih kompetitif dari apa yang mereka tunjukkan di pramusim. Mereka berhasil memaksimalkan settingan mobil yang rupanya bisa sedikit mengangkat performanya di sirkuit. Saat kualifikasi, Mercedes hanya tertinggal 0,6 detik dari Max Verstappen. Tapi sayangnya, karena rival-rivalnya sudah membuat improvisasi yang cukup signifikan, maka Mercedes seolah-olah menjadi tertinggal. Kelemahan Mercedes makin terlihat saat balapan, ketika race pace mereka kalah dari Aston Martin, yang punya degradasi ban yang jauh lebih baik. Hal tersebut jadi alasan kuat mengapa Russell dan Hamilton tidak bisa menyaingi kecepatan Alonso saat balapan. Dengan hasil memalukan tersebut, wajar jika keputusan Mercedes untuk mempertahankan zero pot kemudian dipertanyakan dengan Toto Wolff yang ragu mobilnya bisa kompetitif dengan desain W14 saat ini. Terlepas dari segala problematik yang dialami dengan desain zero pot, Mercedes memutuskan untuk mempertahankan konsep uniknya dengan berbagai alasan. Pertama, mereka melihat jika zero pot punya potensi yang besar dengan betapa kuatnya Mercedes di akhir musim lalu. Kedua, mereka sebenarnya sudah menguji desain-desain sidepod seperti milik Red Bull atau Ferrari di simulasi CFD. Tapi hasil yang mereka dapat adalah keduanya punya potensi performa yang sama dengan zero pot, sehingga Mercedes memilih lanjutkan pengembangan konsep tersebut ketimbang mengulangi development mobil dari nol dengan mengadopsi desain tim lain. Keputusan ini meskipun dipandang realistis, tapi kenyataannya adalah sebuah pertaruhan dilematis bagi Mercedes. Sejak awal mereka sudah skeptis dengan mengatakan jika tim memulai segalanya dari nol dan tidak yakin dengan potensi yang dimiliki oleh W14. Mercedes terlihat jika sebenarnya mereka tidak ingin meneruskan konsep zero pot, tapi karena mereka sudah terlanjur menerapkan idenya ke dalam DNA mobil, maka mereka tidak punya pilihan lain selain mempertahankannya. Selain itu, target development Mercedes sejak awal terlalu rendah untuk ukuran mobil penantang gelar. Ketika tim rival fokus untuk bagaimana caranya menambah kecepatan di mobilnya, Mercedes hanya fokus tentang bagaimana membuat mobil yang tidak problematik seperti musim lalu. Zero pot di mobil 2023 sebenarnya sudah alami pengembangan yang diadaptasi dari desain-desain tim lain, seperti penambahan area undercut, serta desain engine cover model Canon dengan cekungan besar di atasnya. Namun jika dasar fundamentalnya tidak ikut diadopsi, maka pengembangan itu rasanya tidak akan cukup untuk membawa Mercedes ke jalur kemenangan. Toto Wolff mengklaim jika mobilnya kekurangan downforce jika dibandingkan dengan Aston Martin. Itulah penyebab kenapa kedua pembalapnya alami oversteer atau sliding, dan kemudian berujung ke degradasi ban yang tinggi. Dilihat dari data mini sektor, ucapan Toto memang benar, karena Mercedes di sini terlihat kehilangan banyak waktu saat keluar tikungan atau saat akselerasi. Sisi positifnya adalah mereka punya kecepatan yang cukup oke di trek lurus dibanding Aston Martin, meskipun masih kalah dari Ferrari atau Red Bull. Selain itu, mereka punya grip ban depan yang bagus dan mampu menikung dengan cepat, meski belum bisa diseimbangkan dengan bagian belakang yang kurang stabil. Satu hal yang bisa jadi asumsi kenapa Mercedes sangat rentan alami oversteer adalah desain sidepod mereka kurang agresif. Lekukan undercut dan downwash yang ada di W14 tidak mampu memaksimalkan aliran angin yang mengarah ke bagian cock bottle.
Karena lemahnya airflow di sana, hal ini tidak bisa memaksa diffuser untuk bekerja lebih keras yang kemudian berdampak ke jumlah downforce yang kurang optimal di bagian belakang mobil. Apa yang bisa Mercedes lakukan untuk memperbaiki masalah yang mereka alami? Mengubah sidepod tentu adalah cara instan jika Mercedes ingin kembali ke jalur kemenangan. Tapi mau diubah seperti apa dan mau dibawa ke arah development mobil adalah pertanyaan yang membuat Mercedes merasa bimbang. Di satu sisi, ZeroPod punya potensi yang sangat besar, tapi punya sejuta masalah dan sangat sulit untuk menemukan konfigurasi yang pas. Di sisi lain, satu-satunya desain yang terbukti gacor di sirkuit dan terbukti bagus adalah mengadopsi desain milik Red Bull. Tidak perlu identik 100%, paling tidak Mercedes bisa menerapkan konsep undercut dan manajemen airflow yang jadi kunci suksesnya RB18 musim lalu. Mercedes bisa belajar dari Aston Martin tentang manajemen airflow dengan desain sidepod yang mereka punya. Apalagi mengingat jika hampir 50% dari mobil EMA23 komponennya disuplai langsung oleh Mercedes, mulai dari mesin, gearbox, hidrolik, dan suspensi belakang. Plus, Aston juga memakai wind tunnel yang sama dengan Mercedes. Hal itu menunjukkan jika Mercedes punya potensi yang bagus dari paket mobilnya, terutama bagian belakang mobil yang jadi sumber masalah di W14. Cara Aston Martin mengembangkan mobil seharusnya jadi fokus utama mereka dalam memperbaiki performa mobilnya. Tetapi bisa saja jika masalah yang dialami Mercedes ini tidak terpusat di seputar sidepod saja. Bisa jadi kalau semua disebabkan oleh area underfloor atau terowongan ground effect yang tidak bisa menghasilkan downforce yang diharapkan. Hal tersebut mengingat betapa krusialnya area underfloor dalam hal downforce ketimbang bentuk sidepod di atasnya. Jadi untuk mencari solusi dari performa mereka yang jeblok, dibutuhkan investigasi serta sudut pandang yang berbeda dari Mercedes, supaya bisa menemukan apa sumber permasalahan di mobilnya. Gap antara Mercedes dengan Red Bull sudah bertambah 2 atau bahkan 3 kali lipat ketimbang akhir musim lalu. Itulah mengapa Toto Wolff langsung mempertimbangkan perubahan desain mobil untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Ia mengatakan jika sekarang Mercedes sedang mengembangkan satu mobil dengan konsep yang berbeda. Namun di saat yang bersamaan, mereka juga memiliki satu mobil dengan konsep yang sama seperti W14, tapi dengan sedikit modifikasi. Update ini direncanakan akan dipakai di antara GP Baku atau Imola. Kemungkinan besar itu adalah desain sidepod ternak lele yang sempat muncul bocorannya beberapa waktu yang lalu. Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah Mercedes mau berkomitmen pakai desain yang mana? Desain saat ini sudah dirasa gagal membawa mereka ke jalur kemenangan, dan Mercedes harus segera membuat keputusan soal arah development mobil ke depannya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.